Sebuah serum aneh mengubah seseorang. Kematian demi kematian misterius pun terjadi. Anehnya lagi, Badan Intelijen Negara, pembunuh bayaran, pemerintah, dan bahkan agen CIA bertarung untuk memperebutkan serum tersebut. Misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian-kematian misterius ini? Dan apa yang sebenarnya sedang diincar oleh para kelompok ini? Dan inilah Tyrant. Seorang pria bernama Direktur Cho dihubungi oleh seorang profesor yang mengatakan bahwa kantor penelitian mereka diobrak-abrik. Banyak sekali rekan-rekannya yang ditahan oleh pemerintah. Dan sesuai arahan Direktur Cho, bahwa mereka semua sudah memusnahkan semua sampelnya. Tapi masalahnya, ada salah satu sampel yang berhasil direbut. Direktur Cho bilang dia akan mengurus semuanya. Direktur Cho terdiam sesaat. Dia mencoba untuk berpikir. Hujan terus turun, Direktur Cho masuk ke sebuah gedung. Di tengah kegelapan tersebut, tiba-tiba di belakang Direktur Cho sudah ada puluhan orang yang mengikutinya. Direktur Cho menemui seseorang yang disebut Madam Kwan. Madam Kwan ini adalah orang yang sering memberikan informasi ke Direktur Cho. Di mana Madam Kwan sudah tidak bisa lagi memberikan informasi apa-apa karena semua informannya sudah tewas dibunuh. Bahkan beberapa hari yang lalu, belasan kepala informannya dikirimkan kepadanya dalam keadaan beku. Madam Kwan pun juga sadar bahwa dirinya sebentar lagi akan dibunuh. Madam Kwan meminta Direktur Cho untuk terus berjuang dan tidak menyia-nyiakan pengorbanan para atasannya. Sementara di luar, dua orang pria asing datang ke sana. Puluhan penjaga bisa dengan mudah mereka bantai. Madam Kwan memberikan cetak biru berangkas portable buatan Swedia. Madam Kwan bertanya apakah Direktur Cho akan menghentikan programnya dan memusnahkan semua sampelnya. Direktur Cho menjawab tidak, justru dia akan melanjutkannya sesuai cita-cita para atasannya terdahulu. Direktur Cho yang melihat cetak biru tersebut agak bingung karena semuanya terlihat sangat rumit. Tapi Madam Kwan bilang bahwa putrinya Tuan C bisa dengan mudah membukanya. Cuma Direktur Cho mendengar bahwa gadis tersebut sedikit gila dan punya gangguan mental. Suara teriakan terdengar dari luar. Madam Kwan meminta Direktur Cho untuk segera pergi. Sementara anak buahnya mencabut dua pedang di hadapannya dan menghadapi dua orang asing tersebut. Sin pun beralih ke putrinya Tuan C yang bernama Jagyong. Di hari itu, dia sedang berkabung di pemakaman ayahnya. Jagyong ingat betul bagaimana dia menemukan jasad ayahnya. Jagyong saat itu datang ke parkiran dan membunuh puluhan penjaga di sana. Dia lalu membuka tas hitam berisi potongan tubuh. Jagyong mengenali potongan tersebut adalah jasad ayahnya dari tato yang dia lihat. Jagyong menyayangkan tewasnya sang ayah, padahal sebentar lagi mereka berniat pensiun sebagai pembunuh bayaran. Seorang pria bernama Mo lalu datang. Dia terlihat sangat angkuh. Mo meminta Jagyong untuk mengikutinya ke sebuah restoran karena mereka akan membicarakan soal bisnis. Nah, Mo bilang bahwa dia ada pekerjaan untuk Jagyong. Jagyong diminta untuk membobol berangkas buatan Swedia. Ada sekitar 10 penjaga di sana dan Jagyong hanya punya waktu 5-10 menit untuk melakukannya. Jagyong hanya terdiam. Mo pun memberikan uang muka ke Jagyong dan berusaha untuk membujuknya. Jagyong terus menolak karena dia tidak ingin melakukan tugas di luar organisasi. Kesal, Mo pun membentaknya. Jagyong mengancam Mo jika dia tetap seperti itu, maka Jagyong tidak segan-segan untuk membunuhnya. Semua orang yang ada di sana ketakutan dan tidak ada yang berani melawan Jagyong, termasuk Mo yang mulai bersikap halus. Mo meminta maaf
dan memohon ke Jagyong untuk membantunya. Mo tahu Jagyong butuh uang yang sangat banyak agar dia bisa pensiun dan membuka sebuah bar. Nah, jika Jagyong berhasil melakukan pekerjaan ini, Mo berjanji akan memberikan bayaran yang cukup besar ke Jagyong. Malam harinya, Jagyong beserta beberapa anak buahnya Mo membantai iring-iringan mobil yang membawa sampel tersebut. Esok harinya, seorang pria yang disebut manajer Joe datang menemui Mo. Sebuah koper pun diserahkan. Manajer Joe bertanya, bagaimana dengan Jagyong? Mo bilang bahwa dia sudah membunuh Jagyong setelah dia menyelesaikan tugasnya tadi malam. Tapi ternyata Jagyong masih hidup. Bahkan sampel serum tersebut ada di tangannya. Di tempat berbeda, dua orang penjahat sedang menculik seorang wanita. Wanita itu terus memohon untuk dilepaskan karena dia sudah memberikan sejumlah uang yang mereka minta. Salah seorang pria itu lalu keluar dan melihat jasad sopir taksi di bagasi mobil. Pria itu lalu pergi ke semak-semak untuk kencing. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan Jagyong. Jagyong mengambil sebuah ranting dan membunuh pria itu. Pria yang satunya pun keluar dan Jagyong langsung masuk ke mobilnya dan pergi. Melihat seorang wanita yang ketakutan di belakang, membuat Jagyong berbalik arah dan langsung menabrak penjahat yang satunya. Jagyong lalu keluar, dirasa belum puas menyiksa. Jagyong memasukkan ranting itu lebih dalam ke leher penjahat tersebut. Karena ketakutan, wanita itu pun kabur. Suara rintihan terdengar. Jagyong langsung masuk ke mobil dan menabrak penjahat yang tadi sampai tubuhnya hancur. Nah, di sini sudah terlihat betapa bengisnya Jagyong ini. Di waktu yang sama, tepatnya di kantor Badan Intelijen Nasional Korea, Ketua Badan Intelijen sebut saja Lee mendapatkan informasi bahwa mobil yang membawa serum tersebut diserang dan dalang di balik penyerangan tersebut adalah Direktur Cho. Lee takut pihak Amerika akan mengirimkan Paul untuk mengatasi hal ini. Jadi Lee meminta untuk dipertemukan langsung dengan Cho. Sementara itu, Direktur Cho dihubungi oleh manajer Cho yang mengatakan bahwa koper berisi serum tersebut sudah ada di tangannya. Direktur Cho memintanya untuk memeriksa isinya dan membunuh Mo beserta anak buahnya untuk menghilangkan bukti. Tapi sesaat setelah manajer Cho pergi, Mo yang sadar dia akan dibunuh memerintahkan anak buahnya untuk membantai anak buahnya manajer Cho. Setelahnya, dia meminta seluruh anak buahnya untuk bersembunyi. Sementara Direktur Cho mencoba menenangkan si profesor bahwa semua sudah berhasil diatasi. Sementara di Filipina, seorang agen bernama Paul melihat uji coba serum milik Korea yang diujikan langsung ke manusia. Tidak seperti serum milik Amerika yang harus disuntikan langsung ke otak. Serum milik Korea ini akan langsung aktif begitu menyentuh kulit. Karena itulah Paul dikirim ke Korea. Scene lalu berpindah di sebuah desa kecil. Terlihat seorang pria mengendarai mobilnya. Mobil itu berhenti dan pria tersebut mendengar suara raungan yang menakutkan. Burung-burung berterbangan. Pria itu pun penasaran dan menoleh ke belakang. Dia mencoba untuk menyusuri hutan. Suara arangan tersebut terdengar kembali. Sosok tinggi besar menakutkan ada di hadapannya. Pria itu berlari ketakutan, tapi sosok monster tersebut berhasil menghentikannya. Saat akan ditangkap, sinar matahari melukai tubuh monster tersebut. Monster itu menggeliat kesakitan dan beberapa saat kemudian tubuhnya meledak. Sisa-sisa tubuhnya pun mengenai pria tadi. Seorang pria bernama Lim Sang datang ke desa tersebut dan menemui pria yang tadi. Lim Sang di sini mengaku sebagai seorang wartawan. Nah, istri dari pria tadi pun dimintai keterangan, di mana seluruh warga desa tidak mempercayai perkataan suaminya. Mereka lebih percaya bahwa suaminya bertemu dan diserang oleh babi hutan. Lim Sang juga bertanya kemana para warga desa.
istri dari pria tersebut bilang bahwa ada seseorang yang mensponsori warga desa untuk berwisata ke pemandian air panas. Wanita tersebut juga bingung siapa yang melakukannya, karena sekarang bukanlah musim kampanye. Lim Sang lalu menunjukkan HP-nya dan bertanya apakah ini yang dilihat pria tersebut. Pria tersebut pun jadi bersikap aneh. Lim Sang lalu mengambil penutup wajah dan membunuh mereka berdua. Lim Sang pun pergi setelah membakar rumahnya. Dia juga mendapatkan tugas baru untuk membunuh 2 orang pria yang baru saja ditambahkan di daftarnya. Sementara itu, di Seoul, luka-luka Jagyong terlihat dijahit oleh seorang dokter. Dokter ini adalah dokter yang biasa ditugaskan oleh kelompok-kelompok kriminal. Saat Jagyong masih belum sadar, si dokter lalu melihat bayaran yang diberikan oleh Jagyong tadi. Karena yakin bisa mendapatkan lebih, dokter tersebut menghubungi seseorang dan mengatakan bahwa Jagyong ternyata masih hidup. Sementara manajer Jo baru saja sampai di tempat persembunyian. Di tangannya masih terdapat koper kosong tersebut. Manajer Jo masih belum tahu bahwa serum tersebut sekarang ada di tangan si dokter. Nah, manajer Jo yang mendapatkan informasi bahwa Jagyong masih hidup memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. 3 orang pun langsung pergi ke klinik ilegal tersebut. Sang dokter langsung mereka bunuh. Nah, di sini Jagyong juga jadi tahu bahwa kelompok inilah yang sudah membunuh ayahnya. Marah, Jagyong dengan brutalnya membunuh mereka. Jagyong pun membersihkan dirinya. Dia ingat malam itu Mo mengkhianatinya. Jadi sekarang dia akan mencari Mo untuk membalaskan dendamnya. Serum tersebut juga dia bawa. Orang-orang bawahannya manajer Jo pun datang. Di luar, polisi juga sudah berkumpul. Jadi Jagyong memutuskan untuk mencuri sebuah mobil dan pergi dari sana. Sementara manajer Jo mendapatkan informasi bahwa anak buahnya gagal membunuh Jagyong. Manajer Jo pun memutuskan untuk memasukkan Jagyong ke daftar milik Lim Sang. Di waktu yang sama, Lim Sang sedang mengincar targetnya. Nah, saat targetnya ini kembali, dia sudah melihat pacarnya yang sudah tewas. Lim Sang membekapnya dan menusuk si target. Si target diminta untuk mengemudikan mobilnya ke suatu tempat. Sementara itu, Direktur Cho ditangkap Badan Intelijen dan diinterogasi oleh Sa. Sa di sini bertanya soal penyerangan yang terjadi dengan mobil pembawa sampel serumnya. Direktur Cho berpura-pura tidak tahu, tapi Sa bilang bahwa Direktur Cho lah penanggung jawab di program serum ilegal tersebut. Cuma Sa tidak punya bukti keterlibatan Direktur Cho. Tapi jika Direktur Cho menyerahkan serumnya, maka Sa memastikan bahwa Direktur Cho tidak akan dihukum. Direktur Cho dengan santainya bilang bahwa dia tidak tahu apa-apa. Direktur Cho mempertanyakan siapa orang di balik Sa. Nah, dari pertanyaan jebakan Direktur Cho, dia jadi tahu bahwa orang-orang itu adalah Ketua Lee dan juga Paul. Direktur Cho meminta Sa untuk lebih sopan terhadapnya karena jabatan mereka ini sama. Lain kali jika dirinya dipanggil, pastikan dulu Sa memiliki cukup bukti yang kuat agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Sa bilang dia tinggal menunggu waktu sampai dia bisa menangkap Direktur Cho. Direktur Cho pun pergi. Nah, sebelum itu ternyata Direktur Cho sudah membunuh si profesor dan membuang mobilnya ke jurang. Dari sini sudah terlihat jelas bahwa Direktur Cho sangat rapi untuk menutupi segalanya. Bahkan dia tidak segan-segan membunuh siapapun agar rahasia ini tidak bocor ke publik. Lim Sang menyiksa targetnya. Beberapa bagian tubuhnya dibor. Korbannya tersebut tidak bisa berteriak karena mulutnya dilakban. Tubuhnya gemetar karena terus merasakan rasa sakit. Lim Sang lalu bertanya, apakah di sini tempatnya? Si target terus mengangguk. Lim Sang mengancam akan membunuh semua keluarga si target jika dia berbohong.
Lim Sang pun membunuhnya dan darah bercucuran kemana-mana. Sementara manajer Cho masih kesulitan membuka kopernya. Bahkan anak buahnya yang paling ahli pun membutuhkan setidaknya 5 jam untuk membuka kunci kombinasinya. Nah, dari sini ada sebuah pertanyaan besar. Bagaimana Jakyung bisa dengan mudahnya membuka koper tersebut dan mengambil isinya? Anak buahnya juga ngasih tahu sepertinya ada yang aneh dengan kunci kombinasi koper tersebut. Seolah semua sudah diatur ulang secara manual. Manajer Cho juga belum tahu bahwa koper tersebut sudah kosong dan sampel serumnya saat ini berada di tangannya Jakyung. Di sisi lain, Jakyung pergi ke restoran milik Mo. Restoran tersebut terkunci dan Jakyung memaksa membukanya. Di dalam, ternyata tidak ada satu orang pun. Jakyung mengambil pisau dan pergi. Di luar, petugas curiga melihat mobil yang terparkir sembarangan. Jadi Jakyung terpaksa harus berjalan kaki. Jakyung mulai berpikir, dia harus menemukan mobil baru. Dari kejauhan, Jakyung melihat sebuah pom bensin. Seorang pria berhenti dan buru-buru pergi ke toilet. Jakyung punya sebuah ide. Sebuah poster di tiang listrik pun diambil dan dipasangkan ke kaca belakang mobil. Pemilik mobil itu pun masuk ke mobilnya. Dia menoleh ke belakang lalu keluar untuk mengambil poster tersebut. Di saat itulah Jakyung masuk ke mobil tersebut dan mencurinya. Malam harinya, Ketua Lee ditemani dengan Sap pergi menemui Paul. Terlihat Ketua Lee sangat tertekan hanya berbicara dengan Paul. Paul sangat marah. Dia sudah memberikan informasi, sumber daya, bahkan jadwal perjalanan Direktur Cho. Tapi Ketua Lee masih belum bisa menangkapnya dan menemukan serum tersebut. Ketua Lee terlalu meremehkan Direktur Cho. Ingat bahwa dia pimpinan suatu kelompok rahasia. Meskipun usianya cenderung masih muda, tapi Direktur Cho bukan orang sembarangan. Mulai sekarang, Paul akan mengambil alih tugas tersebut. Dia sendiri yang akan berhadapan dengan Direktur Cho. Ketua Lee dan juga anak buahnya diminta untuk tidak ikut campur. Di waktu yang sama, Jakyung pergi ke sebuah gedung. Seorang pria tinggi besar pun membuka pintunya dan meminta Jakyung untuk segera pergi dari sana. Jakyung memukulnya sampai pria tersebut tumbang. Jakyung bertanya kembali di mana keberadaan Hagyom. Karena tidak juga menjawab, Jakyung pun membunuhnya. Dia lalu masuk. Pria yang dipanggil Hagyom itu ketakutan ketika melihat Jakyung. Kedua orang Rusia itu bertanya siapa wanita di hadapannya. Hagyom menjelaskan bahwa Jakyung adalah putri Tuan Che. Hagyom memperingatkan mereka untuk berhati-hati dengan ucapannya, tapi mereka seakan tidak peduli. Jakyung meminta sebuah senjata dan sekotak peluru. Dua orang Rusia itu mulai merayu Jakyung. Jakyung pun terlihat kesal. Sebuah pisau ditancapkan ke tangan mereka. Pistol di tangan Hagyom direbut dan Jakyung membantai semua orang yang ada di sana. Hagyom mengerang kesakitan dan Jakyung malah menembak kakinya. Hagyom diminta untuk menghubungi Mo, tapi Hagyom bilang dia tidak begitu akrab dengan Mo. Kaki sebelahnya pun ditembak. Jakyung mengancam akan mengirimkan kepalanya Hagyom ke Mo jika dia tidak mau menghubunginya. Jakyung pun mendapatkan informasi bahwa Mo berada di Busan. Di tempat berbeda, Direktur Cho yang duduk sendiri tiba-tiba dihampiri oleh Paul. Paul meminta Direktur Cho untuk mengembalikan barang miliknya. Toh, Direktur Cho juga tidak akan bisa menggunakannya di Korea. Paul bilang dia akan menggunakannya untuk kedamaian dunia. Direktur Cho bertanya apa yang harus dia kembalikan. Paul sedikit kesal dengan sikap Direktur Cho. Dia pun mengajak Direktur Cho untuk makan. Tapi Direktur Cho bilang dia ingin menyelesaikan gambarnya terlebih dahulu. Sementara itu, Lim Sang yang keluar dari minimarket
pergi ke sebuah apartemen. Sebuah senapan di tasnya pun ditembakkan dan Lim Sang membantai orang-orang yang ada di dalam. Di waktu yang sama, Jae-kyung yang baru saja sampai melihat beberapa remaja yang sedang merokok. Pandangannya pun teralihkan. Jae-kyung memutuskan untuk mendekati para remaja itu dan meminta rokok. Cuma mereka semua berkata kasar ke Jae-kyung. Di dalam, Lim Sang mencoba bertanya, "Di mana keberadaanmu?" Tapi anak buahnya Mo sendiri juga tidak tahu di mana keberadaannya. Saat Lim Sang keluar, dia berpapasan dengan Jae-kyung. Lim Sang seperti mengenalinya, tapi Jae-kyung memintanya untuk pergi. Mo memeriksa daftar targetnya, dan ternyata benar, Jae-kyung masuk ke dalam daftarnya. Saat Lim Sang ingin mengikutinya, para remaja yang babak belur dihajar Jae-kyung tadi tidak sengaja menabrak Lim Sang. Lim Sang pun ditantang dan diseret ke suatu tempat. Dia berkali-kali meminta maaf, tapi mereka semua tidak peduli. Dan seperti yang seharusnya, para remaja ini pun tewas dibunuh. Di sisi lain, Sa melaporkan bahwa Paul sudah menangkap Direktur Cho. Sa juga bertanya, apa yang sebenarnya diperebutkan kedua belah pihak tersebut? Kenapa mereka sampai sebegitunya menginginkan sampel serumnya? Kecuali sebenarnya tidak tahu pasti karena Direktur Cho sudah menghancurkan semuanya. Cuma dia mendengar rumor bahwa pihak Amerika membuat serum untuk prajurit super, dan hal itu dikembangkan oleh Direktur Cho. Sementara itu, Paul menunjukkan data-data anak buah dari Direktur Cho. Paul takjub bagaimana Direktur Cho mendapatkan anak buah sebanyak ini. Bahkan anak buahnya ini bukan orang sembarangan. Direktur Cho dengan bangganya bilang bahwa itu semua dia dapatkan dari atasannya. Paul bilang jika Direktur Cho tidak ingin anak buahnya tewas seperti atasannya, Direktur Cho diminta untuk jujur. Paul lalu menunjukkan foto Dr. Jonas yang sering melakukan eksperimen-eksperimen aneh, mulai dari menggabungkan otak, tubuh, atau bahkan mencampurkan berbagai spesies makhluk hidup. Suatu hari, Dr. Jonas dan juga timnya tiba-tiba dibunuh. Dan setelah diselidiki, ternyata anak buahnya Direktur Cho lah yang melakukannya. Paul juga tahu bahwa dulu Direktur Cho juga membuat senjata nuklir. Tapi bukti-bukti itu juga sudah dia hilangkan. Tapi untuk kasus ini, Paul tahu bahwa Direktur Cho sedang mengembangkan serum tentara super. Karena hal ini sangat berbahaya. Paul meminta Direktur Cho untuk menyerahkan semua yang tersisa ke dirinya. Karena jika tidak, maka Paul akan membunuh semua anak buah Direktur Cho dan mengambil serum tersebut secara paksa. Direktur Cho bertanya balik, kenapa dia tidak boleh mengembangkan senjata nuklir atau hal-hal lain. Padahal banyak negara yang juga mempunyai senjata nuklir dan mengembangkan senjata-senjata yang lain. Paul sangat kesal karena Direktur Cho tidak bisa diajak bernegosiasi. Tiba-tiba, Paul mendapatkan kabar bahwa anak buahnya berhasil menangkap Mo. Paul tersenyum kegirangan. Dia merasa sudah menang. Di waktu yang sama, Mo dengan santainya menyerahkan diri ke Badan Intelijen Korea. Terlihat ketua mafia memasuki sebuah ruangan. Ternyata di sana ada Jae-kyung dengan pistol di tangannya. Si ketua bingung bagaimana Jae-kyung bisa masuk ke ruangannya tanpa disadari penjaga di luar. Jae-kyung pun mengeluarkan seluruh senjata di tubuhnya. Dia tidak ingin membunuh. Yang dia butuhkan hanya informasi keberadaan Mo. Si ketua berpura-pura mencari rokoknya. Padahal dia berusaha meraih pistol miliknya. Tapi Jae-kyung bilang dia sudah mengeluarkan semua pelurunya. Ketua tersebut bilang dia tidak tahu keberadaan Mo. Melihat gerak-geriknya yang aneh, Jae-kyung meminta ketua tersebut untuk jujur. Nah disinilah Jae-kyung mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang memerintahkan untuk membunuh Jae-kyung dan juga Mo.
Jagyong bertanya siapa yang memberikan perintah. Si ketua tidak bisa menjawab karena dia pasti akan dibunuh jika berbicara. Jagyong mengancamnya jika ketua tidak memberitahunya, maka Jagyong yang akan membunuhnya. Si ketua akhirnya jujur bahwa Mo ini sebenarnya agen ganda. Dia juga bekerja untuk pemerintah. Belum sempat si ketua meneruskan ceritanya, Jagyong merasa ada yang aneh. Puluhan tembakan ditembakkan oleh Lim Sang, tapi untungnya Jagyong bisa menghindar. Mereka berdua saling menodongkan senjata. Pertempuran terjadi, Jagyong dan juga Lim sama-sama tertembak. Lim yang kehabisan peluru pun bersembunyi. Kesempatan itu digunakan Jagyong dan juga Lim untuk membalut lukanya. Jagyong bertanya, apakah Lim sudah berhasil membunuh Mo? Lim menjawab belum. Dia juga sedang mencari keberadaan Mo. Jagyong bilang bahwa dialah yang akan membunuh Mo terlebih dahulu. Sebuah pesan lalu masuk yang meminta Lim untuk segera membunuh Mo yang saat ini menyerahkan diri. Lim pun menunda pertempuran mereka karena dia harus segera menyelesaikan tugas ini. Mendengar bahwa Mo menyerahkan diri, Jagyong sepakat untuk membantu Lim, asalkan dirinya lah yang akan membunuh Mo. Mo saat ini bersama dengan Sa. Mobil mereka pun terhenti. Di depan, anak buah Paul menembaki mereka. Paul pun mengetuk kaca mobil. Sa menodongkan senjatanya dan meminta Paul untuk pergi. Tapi Paul bilang bahwa Mo akan ikut bersamanya. Anak buahnya Paul lalu merobek atap mobil dengan mudahnya. Anak buahnya yang lain juga melemparkan pintu dan menarik Mo dengan paksa. Sa yang melihat hal itu tidak bisa berkata apa-apa. Paul meminta Sa untuk tetap diam dan tidak menghancurkan aliansi antara pihak Korea dan juga Amerika. Mo dipertemukan dengan Direktur Cho. Mo mempertanyakan setelah semua yang dilakukannya untuk Direktur Cho, kenapa dia rela membunuhnya. Direktur Cho dengan santainya bilang bahwa ini semua demi negaranya. Jika mau mati, maka dia bisa menyembunyikan semuanya dari orang-orang seperti Paul. Anak buahnya Paul melihat ada sebuah mobil yang melaju kencang dari belakang. Nah ternyata itu adalah Lim dan juga Jagyong. Beberapa anak buahnya Paul pun dihabisi. Paul terlihat ketakutan karena dia tahu betul siapa itu Lim Sang. Paul memerintahkan anak buah supernya untuk menghadapi mereka. Mobil mereka terus ditembaki, tapi Jagyong tetap melanjutkan mobilnya. Anak buahnya Paul lalu maju dan menghentikan mobil tersebut dengan tangan kosong. Lim berusaha menembak, tapi mobilnya malah dilempar. Sementara Paul sudah sampai di tempat persembunyian manajer Joe. Mereka mulai membunuh semua anak buahnya. Di dalam, koper tersebut pun akhirnya berhasil dibuka. Pintu pun didobrak. Paul kaget melihat koper tersebut yang ternyata kosong. Direktur Cho kebingungan. Dia menatap Mo, tapi Mo sendiri juga tidak tahu apa-apa. Kembali ke Lim, anak buahnya Paul mencoba memeriksa mobil tersebut, tapi mereka berdua malah menghilang. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dan Jagyong berhasil membunuhnya. Jagyong berteriak mencari keberadaan Lim, tapi tiba-tiba anak buahnya Paul bangkit kembali dan menendang Jagyong. Jagyong dicekik bermodal gunting. Jagyong berkali-kali menusuk anak buahnya Paul, tapi semua itu seperti sia-sia. Jagyong pun dipukul sampai terpental jauh. Untungnya Lim datang tepat waktu dan menembak anak buahnya Paul. Kakinya hancur, tapi anak buahnya Paul berusaha untuk bangkit. Lim pun menembak kepalanya berkali-kali. Serum yang dibawa Jagyong ternyata pecah. Sesuatu memasuki tubuhnya. Jagyong bingung apa sebenarnya isi di dalam serum tersebut. Tapi Lim juga tidak bisa menjawab. Sementara Paul menodongkan senjatanya ke Direktur Cho. Dia menanyakan di mana keberadaan serum tersebut. Paul yang marah menembak salah satu anak buah manajer Cho. Manajer Cho mencoba membalas, tapi tangannya langsung diremukkan dan dibanting oleh anak buahnya Paul.
Karenanya diam saja, Paul pun mulai mengeksekusi satu persatu anak buahnya Direktur Cho. Direktur Cho mencoba menenangkannya. Dia sendiri juga tidak tahu di mana keberadaan serum tersebut. Paul meminta Direktur Cho untuk santai dan melihat anak buahnya dibunuh. Satu persatu dari mereka mulai tumbang. Mo pun bilang mungkin serum tersebut ada di tangan Jakyong. Karena Jakyong hanya butuh waktu 3 menit untuk membuka berangkas buatan Swedia tersebut. Di luar, Jakyong dan juga Lim pun datang. Jakyong menembaki anak buahnya Paul tapi tidak mempan. Jakyong pun dilempar. Entah mengapa, tubuhnya berasa aneh. Jakyong mulai berubah dan memiliki kekuatan yang sama dengan anak buahnya Paul. Sementara Lim Sang mulai membantai anak buahnya Paul yang lain. Mereka semua pun tewas. Lim menodongkan senjatanya ke Paul, tapi Paul juga menodongkan senjatanya ke Direktur Cho. Keadaan pun berbalik. Paul bilang jika Direktur Cho membunuhnya, maka sama saja dengan menabuh genderang perang. Direktur Cho tidak peduli, Lim pun membunuhnya. Mo berusaha kabur, tapi Lim dengan cepat menembak kakinya. Direktur Cho bertanya, kenapa Lim hanya menembak kakinya saja? Lim bilang dia punya kesepakatan dengan seseorang. Jakyong terlempar sampai ke tempat mereka. Nah, dari sinilah Direktur Cho jadi tahu bahwa Jakyong sekarang adalah Tyrant. Dia masih bertarung dengan anak buahnya Paul. Mereka saling tusuk, tapi seolah tidak ada yang mempan. Jakyong semakin brutal dan berhasil membunuhnya. Dia melihat ke arah Mo dan mendekatinya. Sebuah pistol diraihnya dan Mo pun dibunuh. Lim langsung menembak Jakyong tapi tembakan itu tidak mempan. Melihat kondisi Jakyong, Direktur Cho yakin bahwa Tyrant di tubuhnya sudah beradaptasi dengan baik. Lampu pun dinyalakan. Jakyong merasakan rasa sakit di tubuhnya. Lim pun menembaknya. Dia harus melakukannya karena Tyrant tidak bisa dikendalikan. Jika tidak segera dibunuh, maka sebentar lagi Tyrant tersebut akan mengambil alih tubuhnya Jakyong. Jakyong pun melawan dan menembaki semua lampu yang ada di sana. Direktur Cho terlihat santai. Dia meminta Jakyong untuk segera pergi karena sebentar lagi matahari akan terbit. Sa bersama puluhan anak buahnya pun datang. Dia mengutuk apa yang sudah terjadi. Direktur Cho bilang bahwa salah yang akan membereskan semuanya. Lim berusaha kabur dan menembaki anak buahnya Sa. Dia lalu melompat keluar. Dan tidak ada tanda-tanda dia masih selamat. Sa menanyakan di mana keberadaan Tyrant. Direktur Cho bilang dia sudah terlambat. Semua orang yang tahu tentang Tyrant sudah tewas, menyisakan dirinya sendiri. Kini Tyrant ada di kegelapan. Sa mengancam jika perlu maka dia akan membedah otaknya Direktur Cho untuk tahu di mana keberadaan Tyrant. Direktur Cho pun merebut pistol dan diarahkan ke Sa. Sampai kapanpun Sa tidak akan bisa menemukan Tyrant dan Direktur Cho menembak dirinya. 15 tahun yang lalu, Tuan C yang sedang memperbaiki sesuatu didatangi seorang anak perempuan yang kedinginan. Anak ini adalah Jakyong kecil. Mata dari Jakyong kecil ini pun berubah hitam. Jadi ada kemungkinan bahwa Jakyong ini hasil eksperimen yang kabur. Mungkin itu juga alasan Jakyong selalu berbicara sendiri, seolah dia punya 2 kepribadian. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Tyrant. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.